kelas 10 IPA, jika pertemuan sebelumnya kita belajar pertidaksamaan rasional atau pecahan, tetapi baik pembilang dan penyebut berbentuk linier atau variabelnya berpangkat 1. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengerjakan bentuk pertidaksamaan linier, tetapi ada dia berbentuk linier, ada berbentuk kuadrat. Seperti contoh soal nomor 1. Oke, di bagian ini kamu mesti hati-hati ya. Jadi tidak ada lagi nanti kamu buat cara cepat seperti tanda berubah-ubah begitu. Nah, di sini mesti hati-hati tergantung soalnya. Lihat nomor 1. Nah, pembilangnya X tambah 1 berbentuk linier karena X-nya berpangkat 1 paling tinggi. Nah, di penyebutnya X kuadrat kurang X kurang 6 berbentuk kuadrat karena X-nya berpangkat 2. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Oke, cara menyelesaikannya seperti ini. Yang di atas tetap, yang di bawah faktorkan. Hasil faktornya ini kan X kurang 3 X tambah 2 ya, betul ya. Oke, memfaktorkan 10 IPA, saya yakin sudah pintar. Sudah, jangan ada lagi orang yang misalnya bermasalah di memfaktorkan. Kamu anak IPA mesti tahu. Kalau tidak tahu, kamu harus mencari sumber atau belajar bagaimana menguasai tentang memfaktorkan. Kemudian tanda ketidaksamaannya lebih kecil dari 0. Nah, kemudian di pembilang pembuat nolnya, satu-satu kita ambil pembuat 0. X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. Itu di pembilang. Di penyebut ada dua pembuat 0. X kurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Satu lagi, X tambah 2 sama dengan 0, X sama dengan minus 2. Nanti seandainya soal kita pakai sama dengan, meskipun pembuat nolnya 3 dan minus 2, tetapi nanti waktu di garis bilangan 3 dan minus 2 tidak dibulati penuh, karena tidak boleh membagi dengan 0. Nah, jadi yang 3 ini hanya petunjuk bagi kita untuk menggunakannya di garis bilangan. Karena nanti ketiga-tiganya ini menjadi batas-batas area pada garis bilangan. Mari kita lihat garis bilangannya. Oke, buat garis bilangan seperti ini. Tempatkan ketiga pembuat 0 ini menurut urutannya dari yang terkecil ke terbesar. Terkecil minus 2, letakkan di sini minus 2, setelah itu minus 1, setelah itu 3. Oke, ini garis bilangan. Nah, ada berapa area? Hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 area yang harus kita isi. Oke, barangkali untuk soal nomor 1 sih masih tentang tukar-tukar tanda. Oke, untuk soal nomor 1 masih tukar tanda. Nanti kita buktikan bahwa memang itu benar. Kita uji semua titik di area itu ya. Baik, kita uji di bawah minus 2. Sebutkan sebuah bilangan di bawah minus 2. Banyak sekali, satu saja. Ya, buat aja minus 3. Substitusi ke sini. Minus 3 tambah 1. Di sini saya buat sila-silanya ya. Minus 3 tambah 1 kan minus 2. Minus. Oke. Per minus 3 minus 3 minus 6. Minus. Minus 3 tambah 2 minus. Minus dibagi positif. Di minus. Oke, semua hasilnya ini minus. Kita buktikan dulu di antara min 2 dan minus 1 itu positif. Dengan mencari satu bilangan di antara minus 2 dan minus 1. Kira-kira bilangan berapa? Minus 1,5. Atau minus 3/2 ya. Baik, substitusi ke pembilang. Minus 1,5 ditambah 1 kan minus juga. Oke, penyebut. Minus 1,5 minus 3. Hasilnya minus juga. Oke, minus 1,5 ditambah 2 kan positif setengah, berarti positif. Baik, di penyebut negatif kali positif kan negatif.
Negatif dibagi negatif positif, maka ini positif. Sekali lagi kita buktikan di antara min 1 dan 3 apakah negatif. Nanti saya kasih tahu polanya yang mana-mana saja yang berbentuk ganti-ganti tanda, sehingga kamu hanya perlu mencari satu area. Tetapi ada contoh-contoh khusus nanti atau bentuk-bentuk khusus yang tidak boleh kamu gunakan ganti-ganti tanda. Di antara min 1 dan 3 ada angka 0. 0 tambah 1 positif. Per 0 kurang 3 negatif. Oke. 0 tambah 2 positif. Oke. Perhatikan, negatif dikali positif, negatif. Positif dibagi negatif, negatif ya. Oke. Satu lagi di atas 3, kita buktikan dia positif. Di atas 3 ada 4. 4 tambah 1 positif. 4 kurang 3 positif. Kali 4 tambah 2 positif. Positif dibagi positif, positif. Nah, perhatikan keempat area ini. Nah, sudah ada tandanya semua. Kembali kita ke soal. Soal dia minta yang lebih kecil dari 0 atau artinya yang bernilai negatif. Mana area ini yang bernilai negatif? Ini. Di bawah minus 2. Satu lagi di antara min 1 dan 3. Jadi, cara membuat himpunan penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X lebih kecil dari minus 2, seperti ini, kan bacanya minus 2, atau di antara min 1 dan 3 ya, X lebih besar dari min 1 dan lebih kecil dari 3. Seperti ini membuatnya. Sudah? Oke, gak ngerti? Kamu ulangi yang saya terangkan. Jangan buru-buru mengerjakan latihan tetapi tidak mengerti. Sekarang contoh yang kedua. Pembilangnya X kuadrat kurang 2X kurang 24, penyebutnya X tambah 2. Maka kita lakukan, faktorkan dulu pembilangnya. Kita faktorkan. Faktornya ini adalah X kurang 6 X tambah 4. Penyebutnya tetap X tambah 2. Tanda ketidaksamaan lebih besar sama dengan 0. Kita cari semua pembuat 0. Yang pertama di pembilang. X kurang 6 sama dengan 0. X sama dengan 6. Di pembilang masih ada satu lagi. X tambah 4 sama dengan 0. X sama dengan minus 4. Di penyebut X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan minus 2. Kita buat garis bilangannya. Oke. Urutkan dari yang terkecil minus 4. Setelah itu minus 2. Satu lagi 6. Nah, perhatikan. Karena tanda ketidaksamaan menggunakan sama dengan, kamu bulati penuh. Kecuali yang di penyebut. Di penyebutnya kan X tambah 2, pembuat nolnya minus 2. Minus 2 tambah 2, 0. Nggak boleh membagi dengan 0. Jadi kecuali minus 2 tidak dibulati penuh. Di pembilangnya boleh. Bulati penuh seperti ini. Oke. Dari awal sudah harus kamu bulati penuh. Supaya nanti tidak salah waktu membuat himpunan penyelesaiannya. Mari kita uji ketiga area. Kali ini boleh saya bilang satu area saja, cari dari 4 area yang tersedia. Nanti ganti-ganti tanda. Kita cari 0. 0 di area mana? Apakah area 1, 2, 3, 4? Di area antara minus 2 dan 6. 0. Di sini dulu kita isi. Oke, 0. Uji 0 kurang 6 hasilnya minus. 0 tambah 4 positif per 0 tambah 2 positif. Negatif kali positif, negatif dibagi positif, negatif. Berarti di sini negatif. Buat ganti-ganti tanda, berarti di sini positif, di sini negatif. Nah, kemudian kembali ke soal. Soal menggunakan tanda lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau lebih besar dari 0 kan artinya bernilai positif. Mana yang bernilai positif?
di antara minus 4 dan 2, tetapi minus 4 ikut, dan kemudian lebih besar dari 6. Bagaimana membuat himpunan penyelesaiannya ini? Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X-nya lebih besar atau sama dengan minus 4 dan lebih kecil dari minus 2. Di sini tidak ada simbol sama dengan. Oke, di sini tidak ada simbol sama dengan ya. Atau X-nya lebih besar sama dengan 6. Baik, contoh kedua. Masuk ke contoh yang ketiga. Pembilangnya X kuadrat kurang 3X kurang 2, penyebutnya X kurang 1, tanda ketidaksamaannya lebih kecil, tetapi di sebelah kanan tidak 0, dibuat 2. Kamu harus buat di sebelah kanan wajib 0, 2 pindahkan ke kiri. Mari kita lakukan seperti ini. X kuadrat kurang 3X kurang 2 per X kurang 1, pindah ke kiri menjadi kurang 2, kecil sama dengan 0. Samakan penyebut. Oke, berarti X kuadrat kurang 3X kurang 2 per X kurang 1 kurang, ini kali dengan X kurang 1 per X kurang 1. 2 kali X kurang 1 per X kurang 1. Oke, sudah sama penyebut ya. Oke, satukan saja. Oke, kita satukan begini. Perhatikan, ini per X kurang 1 lebih kecil sama dengan 0. Rapikan, X kuadrat kurang 3X kurang 2 minus 2 kali X minus 2X minus 2 kali minus 1 tambah 2. Lagi rapikan, gabung yang bisa digabung. X kuadrat minus 3X minus 2X minus 5X minus 2 tambah 2 kebetulan 0. Nah, sudah lebih enak begini. Per X kurang 1 lebih kecil sama dengan 0. Baik, kamu perhatikan ini. Yang pembilang tanpa C ya, hanya 1B minus 5 tapi C-nya 0. Enak memfaktorkan ini. Tinggal keluarkan X kali X kurang 5. Begitu memfaktorkan lebih cepat ya. Per X kurang 1 kecil sama dengan 0. Perhatikan di bagian ini kamu tidak boleh sembarang melakukan apapun kecuali melihat petunjuk yang saya buat. Pembilang, perhatikan setelah dapat yang ini, perhatikan pembuat nolnya. Ada 3 biji. Yang pertama, ini. X sama dengan 0. 1. Masih di pembilang. X kurang 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. Sekarang di penyebut, X kurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Ketiganya ini kita buat dalam garis bilangan. Urutkan mulai dari yang terkecil 0, 1, 5. 0, 1, 5. Baik, karena tiga-tiganya pembuat nolnya berbeda. Tidak ada yang sama pembuat nolnya. Pasti ganti-ganti tanda. Nanti kalau ada yang sama pembuat nolnya, tidak boleh ganti-ganti tanda. Ulangi. Karena ketiga pembuat nolnya ini berbeda-beda, maka ganti-ganti tanda kita cari satu daerah saja. Perhatikan dulu soalnya pakai tanda sama dengan. Berarti kita bulati penuh. Kecuali yang di penyebut. Di penyebutnya X kurang 1 atau X sama dengan 1 tidak dibulati penuh. Ini bolong, yang ini bulati penuh. Oke, seperti itu. Kemudian kita isi areanya. Karena 0 ikut dalam himpunan dalam garis bilangan pembuat 0, kamu tidak boleh menguji 0. Jadi uji saja misalnya 2 di sini aja. Di antara 1 dan 5 kan ada angka 2 ya. Uji ke sini. 2 positif ya. Oke, saya tulis di sini. 2 kurang 5 negatif kali negatif per 2 kurang 1 positif. Oke, ini tadi positif ini ya. Positif kali negatif, negatif.
per positif. Negatif dibagi positif, negatif. Berarti di sini negatif. Karena di sini tadi angka 2. Di sini pasti positif, di sini positif, di sini negatif. Lalu soal minta apa soalnya? Yang lebih kecil sama dengan 0 atau yang bernilai negatif. Bernilai negatif di bawah 0 ikut 0 dan di antara 1 sampai 5 dan ikut 5. Maka himpunan penyelesaiannya ini adalah himpunan X, di mana X-nya lebih kecil dari 0 atau sama dengan 0, atau X-nya lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 5, lebih kecil atau sama dengan 5. X elemen bilangan real ya. Oke, ngerti kah? Satu soal lagi ya. Nah, perhatikan soal nomor 4. Di bagian kiri linear per linear, di bagian kanan linear per linear. Oke, saya ingatkan di bagian kanan harus 0. Jadi pindahkan semua yang di kanan itu ke kiri. Caranya begini. X kurang 1 per X kurang 2. Seperti ini saya buat, kurang. Pindahkan sekaligus. X kurang 3 per X kurang 4 lebih besar sama dengan 0. Tapi hati-hati di sini. Kamu tidak boleh langsung mencari pembuat 0. Kamu harus kali silang dulu. Kali silang begini. Ini kali sini berarti. Baik, mari kita kali silangkan. X kurang 1 kalikan dengan X kurang 4. Tulis begini. X kurang 1 kali X kurang 4. Kemudian operasi kurang. Kali lagi X kurang 3 dengan X kurang 2. X kurang 3 kali X kurang 2. Per penyebutnya dikalikan. X kurang 2 kali X kurang 4 lebih besar sama dengan 0. Baik, satu-satu kalikan. Ini kan X kuadrat minus 4X minus 1X minus 5X. Minus 1 kali minus 4 adalah 4. Oke, kurang. Harus buka kurung ini semua. Kalikan ini semua sekarang. X kuadrat minus 2X minus 3X minus 5X. Minus 3 kali minus 2 adalah 6. Kalau tidak pintar mengalihkan dengan cara begitu, lakukan dengan apa yang kamu pikirkan kamu bisa tahu cara mengalihkannya ya. Sederhana aja sih, satu-satu kalikan nggak apa-apa. Per yang di pembilang nggak usah, di penyebut nggak usah, karena nanti tujuan kita mencari pembuat 0. Ngapain kita kalikan yang di penyebut? Karena nanti apa? Kita hanya butuh pembuat 0. Bolak-balik nanti kita memfaktorkan lagi. Yang di atas kan memang harus kita kalikan karena kita harus membuat bentuk sederhananya itu. Baik, rapikan, perhatikan supaya tidak dua kali menulis. X kuadrat ini dibongkar kan, X kuadrat kurang X kuadrat 0. Minus 5X plus 5X ya kan? Minus 5X tambah 5X maksud saya hasilnya 0. 4 kurang 6 berapa? 4 kurang 6 minus 2 per X kurang 2 kali X kurang 4 besar sama dengan 0. Pembuat 0 di pembilang tidak ada. Oke, di penyebut pembuat 0-nya X kurang 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. X kurang 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Mari kita buat garis bilangannya. Urutkan dari terkecil 2, 4. Tanda ketidaksamaan menggunakan sama dengan. Oke, bulati seperti ini. Bulati penuh. Tetapi ternyata di penyebut ya. Oh, berarti saya ulangi garis bilangannya ya. Salah garis bilangannya, tidak dibulati penuh karena ternyata dia di penyebutnya. Oke, ternyata di penyebutnya. Sehingga bulatannya pun tidak boleh penuh. Baik, kita mulai 3 area. Di sini 2, di sini 4. Ketiga area ini di bawah 2 saja ya, angka 0. Oke. Di pembilangnya kan minus 2 ini. Minus 2. Minus lah ya. Per angka 0. 0 kurang 2 minus. 0 kurang 4 minus. Minus dikali minus positif. Minus dibagi positif minus. Berarti ini minus. Ini positif.
ini minus. Tanda ketidaksamaan bernilai apa? Positif, lebih besar dari 0. Berarti ini jawabannya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X, di mana X-nya di antara 2 dan 4, X elemen bilangan real. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Jika kamu masih kurang ngerti, silahkan mau diskusi, bertanya ke Pak Barto, saya akan melayaninya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.